sore hari ini Jumat Barokah ini membuat sebuah self development session ya, Masya Allah. Dan dipilihkanlah judul buat kita sama-sama membahas hari ini adalah passion and capacity ya. Baik, dan seperti biasa kalau kita bicara soal passion, capacity ya dan sebagainya tentu akan ada kaitannya dengan otak manusia. Jadi saya mohon izin untuk share screen terlebih dahulu ya. Oke, sudah terlihat kan? Insya Allah sudah ya. Ya, bismillah kita mulai ya. Ya, passion and capacity, Masya Allah. Ini passion pasti kita udah sering ngerasa, ya merasa. Dan sudah ngetop juga ini istilah passion ya. Jadi kalau ditanya passion itu sebetulnya dari mana sih kata-katanya, itu bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris passion. Jadi dalam kosakata dalam bahasa Inggris artinya bermakna gairah. Gairah, ya, passion, gairah ya. Dan kalau nanti di Kamus Besar Bahasa Indonesia, passion ini diartikannya keinginan atau hasrat yang kuat. Jadi kalau nanti melakukan apa-apa berdasarkan keinginan dan hasrat yang kuat, itulah namanya passion, dorongan, gairah ya. Dan passion ini sesuatu yang tidak pernah kita bosan melakukannya, passion ya. Dan tidak memikirkan untung dan rugi ya. Kayak saya ini misalnya saya senang mengajar apalagi dengan teknik virtual begini kan lebih efektif ya. Itu saya alhamdulillah ya senang sekali dan nggak mikir untung rugi pokoknya ya bisa berbagi itu menyenangkan. Jadi buat saya itu passion saya, gairah saya ya. Makanya kita harus do what you love, what you do ya. Nah kemudian nanti ada lagi istilah nih ya, apa itu hobi? What is your hobby? Ya, apa itu hobi? Ya, hobi adalah kegiatan rekreasi yang dilakukan pada waktu luang untuk menenangkan pikiran seseorang dan mendapatkan kesenangan. Itu hobi, ya. Tapi kadang hobi ini juga, ya, dia bisa juga dia bersamaan dengan passion. Jadi karena gairahnya mengerjakan sesuatu, maka kadang hobi ini bisa jadi sesuatu yang bisa membuat keberuntungan banget, walaupun juga dalam bentuk keberuntungan materi. Makanya hobi ini bisa diangkat juga menjadi sebuah pekerjaan ya. Apapun itu, passion kah, hobi kah ya, itu sebetulnya ya didasari oleh multiple intelligence atau istilahnya kecerdasan ganda. Jadi manusia itu punya multiple intelligence, kecerdasan ganda ya. Nah, kalau gitu ya, apa sih bedanya bakat? Nah, multiple intelligence itu bahasa awam kita ya bakat istilahnya ya. Dan kemudian dasarnya apa? Ada bakat di dalam tubuh manusia itu di surat Al-Isra ayat 84. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Ya. Jadi memang kita sesuai pembawaan masing-masing. Jadi sudah ada sejak dalam rahim seorang ibu, seorang janin itu membawa pembawaannya masing-masing karena itu memang didesain oleh Allah. Ya, sudah ada dan itu juga kita punya multiple intelligence atau bakat ini itu genetik. Itu menurun dari orang tua dan leluhur kita sampai di urutan ke-7 ke atas ya. Nah, jadi kalau disebut ini bakat itu apa sih? Jadi bakat adalah kemampuan bawaan yang merupakan potensi yang masih perlu dikembangkan atau dilatih untuk mencapai suatu kecakapan, pengetahuan dan keterampilan khusus. Ya, ini dia potensi, capacity. Ya, ini bawaan. Namun bisa dikembangkan dan dilatih. Untuk apa ini dia? Jadi punya sesuatu yang luar biasa, sesuatu kecakapan, pengetahuan dan keterampilan yang khusus. Ya. Baik, dan ternyata itu tadi ya bakat sudah ada sejak dalam kandungan. Jadi ada seperti ini nih orang bikin kayak gitu ya. Dari dalam rahim lewat USG ketahuan, oh ini dia bakatnya pemusik ini, punya kecerdasan musikalis ya. Ya ini cerita-cerita lucu, tapi saya senang lihat gambar ini karena memang bakat itu sudah ada sejak dalam kandungan. Dan tentu ya kalau kita bicara bakat tadi multiple intelligence itu kaitannya dengan otak ya. Ini otak manusia. Ya ini gambar otak manusia, ini kalau dibuka kira-kira otak manusia seperti inilah posisinya ya. Ada otak besar, ada otak kecil, kemudian terbelah bagi dua gitu, kanan dan kiri. Ya.
Dan di dalam otak itu ada namanya sel otak atau neuron. Nah, kita mempunyai triliunan sel otak dan kita mempunyai sekitar 100 miliar neuron atau sel otak yang aktif. Setiap neuron adalah sebuah komputer yang hebat dan mampu menciptakan pikiran-pikiran, Masya Allah. Berarti kita punya 100 miliar komputer. Setiap neuron mempunyai maksimal 20.000 dendrit. Jadi kalau ini komputer, ini ada potensi 20.000 untuk tersambung dengan komputer lainnya, ya. Nah, ini seperti di otak kita nih, ada 100 miliar komputer, ya. Dan itu, ya, ini ada 2 sel otak yang kalau nanti neuron kita di otak ini saling tersambung, saling terkoneksi dia, ya, saling tersambung-sambung. Makanya kalau kita punya bakat sebetulnya sudah ada di otak kita dalam bentuk neuron-neuron tadi. Kemudian kita stimulasi dia, ya, kita kembangkan dia sehingga ya sambungan untuk bakat kita ini makin kuat koneksinya. Makanya makin mahir, ya, punya ilmu, punya pengetahuan dan punya keterampilan. Ya. Jadi di otak kita ini 100 miliar neuron itu tersambung-sambung. Ya, dengan stimulasi dari apa yang kita pikirkan, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita rasa, apa yang kita perbuat, gitu. Ya, apa yang kita pelajari. Nah, ini tersambung-sambung nih neuronnya nih. Dan ini penampakan slow motion, ya. Aslinya tuh cepet banget sambungannya, ya. Baik. Nah, kemudian ya ini penampang yang tidak bergerak, ya. Jadi sambungan di otak ini ada yang tipis-tipis, ada yang tebal. Nah, yang tebal ini berarti sambungannya sudah kita sambung berkali-kali, ya. Apabila misalnya kita mendengar satu informasi gitu dan diulang-ulang, maka sambungan di otak kita itu koneksinya sudah tebal. Maka nanti kita akan bertambah pintar dan bertambah paham. Gitu. Terus kalau kita berupaya untuk menyambungkan sel otak kita atau koneksi neuron kita dengan hal-hal yang baru, maka akan tersambung hal-hal yang baru, walaupun masih tipis. Orang yang rajin menyambungkan koneksi otaknya terhadap hal-hal yang baru, melihat hal yang baru, mendengar hal yang baru, merasakan hal yang baru, itu tersambung otaknya. Nanti tinggal diulang-ulang jadi tebal. Ya. Nah, kemampuan menyambungkan sel-sel neuron di sebuah hal-hal yang baru inilah yang disebut cerdas. Ya. Mau cerdas apa pintar? Ya, tentu kita mau cerdas dan pintar. Kalau pintar, ya itu gampang, ulang-ulang aja. Jadi pintar. Ya, mungkin ada beberapa sahabat saya juga hadir hari ini, ya, ikut di sini. Mungkin udah pernah beberapa kali dengar saya punya seminar walaupun judulnya beda-beda gitu, ya. Tapi dia ulang-ulang, itu dia udah pintar, Pak. Ya, udah pintar dan bisa dia bantu juga menjelaskan ke orang lain dengan apa seperti yang saya sampaikan gitu. Jadi kemudian kalau kita juga berusaha untuk belajar hal yang lain, mendengarkan penyampaian oleh narasumber-narasumber yang lain, itu namanya cerdas. Ya. Nah, kecerdasan ganda itu ada di otak kita, di mana kita punya potensi tadi, beberapa kecerdasan kita, beberapa bakat-bakat kita. Tinggal dinyalain apa enggak, diakses atau tidak, ya. Supaya apa? Supaya kecerdasannya dia tersambung neuronnya. Akhirnya lama-lama jadi mahir, ya. Baik. Jadi ini gambar otak dari samping kiri, ya. Jadi ini otak besar dan ini otak kecil. Kemudian otak besar itu ya terbagi 2 dan otak kecil juga terbagi 2. Nah, namun belahan otak besar itu setiap belahan itu dibagi 4. 1, 2, 3, 4. Ini biasanya kalau kita bahas otak itu nanti pakai bahasa-bahasa Latin sebagai penamaannya, ya. Nah, sekarang di manakah sebetulnya letaknya multiple intelligence itu atau bakat itu? Dia ada di lokasi sini nih, kurang lebih, ya. Kadang-kadang nanti dia berinteraksi dengan neuron yang di depan sini. Ini sering disebutnya lobus parietalis. Jadi neuron-neuron yang ada di sini nih, neuron yang di sini itu sudah ada potensinya untuk kita punya bakat tersebut gitu. Nah, dan ternyata dikatakan setiap orang itu ya punya potensi 8 jenis bakatnya, 8 jenis kecerdasan. Ya, jadi dia ada di otak ini 8. Ya, bentuknya neuron-neuron kayak gini. Tapi tidak semua 8-8-nya itu, neuronnya itu ya banyak jumlahnya. Jadi dari 8 itu nanti kita harus tahu ya 8 ini urutan 1, 2, 3, 4 tuh yang mana. Itu kalau ada urutan 1, 2, 3, 4 berarti neuron di lobus parietalis untuk jenis kecerdasan itu lebih banyak, lebih dominan. Tapi setiap orang 8-8-nya ada. Ya.
Apa saja sih ya, ini nih ada 8, nanti kita lihat ya. Bakat atau talenta atau kecerdasan ganda adalah suatu kumpulan kemampuan atau keterampilan yang dapat ditumbuhkan atau dikembangkan, ya. Kemudian kecerdasan ganda atau bakat bersifat laten atau tersembunyi atau terpendam, ya. Dan ada pada setiap manusia, namun dengan kadar pengembangan yang berbeda. Makanya kalau ada orang bilang, ih bakatnya terpendam, nah itu. Jadi udah ada di otak, tinggal ya kita bisa stimulasi nggak, ya, atau kita bisa kembangkan nggak gitu. Ya, jadi udah ada di otak semuanya. Ya, ada anak misalnya sebetulnya dia bisa nyanyi, tapi waktu kecil nggak boleh nyanyi barangkali sama orang tuanya. Udah gede baru tuh dia senandung, terus dia ya coba-coba nyanyi, temennya denger, ih, oh, kamu bagus suara kamu, bisa nyanyi, terus dia juga kaget kadang-kadang, oh apa iya, itu bagus. Oh iya ya kali bakat gue terpendam. Nah itu dia, ya namanya bersifat laten, ya, dan bisa dikembangkan. Oke, ya. Siapa sih yang pertama kali mencetuskan konsep ini? Ini dia, Howard Gardner, ya, seorang co-director pada Project Zero, ya, kelompok riset di Harvard Graduate School of Education. Itu bayangin ya, tahun 1880-an itu sudah mempublikasikan tentang kecerdasan majemuk. Hanya memang di abad sekarang itu diperkuat lagi, ya. Baik. Ya, apa saja sih kecerdasan yang ada di diri manusia menurut Howard Gardner, ya? Nah ini, kecerdasan linguistik. Jadi setiap orang tuh ada kecerdasan linguistiknya. Kemudian kecerdasan logis matematis. Dan setiap orang juga punya nih kecerdasan ini, tapi urutannya beda. Kecerdasan intrapersonal, ya, kecerdasan untuk komunikasi sama diri sendiri namanya intrapersonal. Kecerdasan interpersonal, komunikasi pada orang lain namanya interpersonal, ya. Kecerdasan musikalis, ya. Kecerdasan visual spasial, kecerdasan yang bisa melihat bentuk atau ruang, ya, bentuk dan ruang sekian dimensi itu ada. Kemudian kecerdasan kinestetik, yang senang bergerak gitu ya, itu tadi olahraga lah, yang senang nari dan sebagainya. Dan kecerdasan naturalis, kecerdasan yang ada kaitannya dengan alam, tumbuh-tumbuhan, ya. Kemudian apalagi binatang misalnya, siapa yang senang tanam-tanam, bertanam-tanam, bercocok tanam, itu naturalis, itu berarti kecerdasan naturalisnya tinggi. Oke, nah 8 ini ada semua di kita masing-masing, tapi urutannya nggak melulu begini. Ada yang di atas, paling di atas kecerdasan interpersonal, ada yang paling atas kecerdasan naturalis, ada, tapi semuanya ada. Tinggal kita harus tahu yang mana sih urutan 1, 2, 3, 4 terhadap ya multiple intelligence kita ini. Nah itu yang sebisanya dikembangkan lebih kuat. Ya. Kenapa? Karena kalau punya 8-8-nya mau dikembangkan, kadang tidak cukup waktu, ya, dan kadang nanti nggak fokus gitu. Kalau masih sempat ya silakan, tapi kalau kita udah usia kayak ya udah ya sudah di atas 20-an, dan itu segera cari dari 8 ini 4 urutan pertama itu yang sebisanya dikembangkan dengan baik, ya. Nah, oke. Saya kecerdasan naturalisnya persis kayak gini nih di bawah ini. Jadi saya bercocok tanam itu memang nggak bisa, bukan nggak bisa sama sekali, tapi bisa tapi nggak pinter, ya. Terus masak, termasuk masak, ya, saya ya bisa aja masak, cuman nggak pinter gitu. Kenapa? Karena waktu saya tes ternyata kecerdasan naturalis saya nomor 8, tapi dipaksa masak bisa aja gitu. Cuman yang saya memang paling atas itu kayak gini, saya linguistik, ya. Kemudian yang keduanya interpersonal, ya. Yang ketiganya saya juga punya kecerdasan intrapersonal. Yang keempatnya saya musikalis. Maka 4 itu saya harus tahu persis bagaimana ya memanagenya dan bagaimana mengembangkannya sehingga mempunyai profesi seperti sekarang, ya. Itulah passion saya gitu. Oke? Nah sekarang gimana ya Bu Aiza ya kita caranya menemukan passion ini, ya. Baik, ya. Namun sebelumnya ada juga kecerdasan yang ke-9, namanya kecerdasan eksistensi atau kecerdasan spiritual. Apa ini? Kemampuan untuk berpikir kosmik atau hal-hal yang berhubungan dengan keberadaan, mulai dari keberadaan dan tujuan manusia di alam semesta hingga pada sifat kehidupan itu sendiri, ya, seperti kebahagiaan, tragedi, penderitaan, hidup, mati, dan kemana manusia mati dan sifat-sifat kebutuhan. Ada orang yang punya kecerdasan ini.
punya kecerdasan ini. Oke, 1, 2 suara saya kedengeran nggak ya? Sebentar ya. Sebentar ya, saya soalnya agak sengaja taruh di belakang kita punya mic ini supaya karena kalau dia di depan agak mengganggu saya punya laptop ya. Tapi kedengeran ya? Kedengeran ya? Dengar dok. Dengar ya, oke ya. Baik, jadi kecerdasan eksistensi atau kecerdasan spiritual ini ada orang yang dominan banget ya, sehingga dia bisa kadang-kadang dia bisa memahami bahwa pada saat kehidupan alam barzah itu ya kayak apa ya, karena mempelajari spiritual yang sangat dalam ada yang kayak gitu. Makanya ada ditemukan 9 tipe intelijen. Tapi hari ini kita bahas yang 8 dulu ya. Jadi Howard Gardner ya, kita semua berbeda karena kita semua memiliki kombinasi kepandaian yang berbeda. Itu tadi. Dari 8-8-nya ada, tapi kombinasinya beda. 1, 2, 3, 4-nya tuh ya 5, 6 itu berbeda. Ya. Dan bila kita mampu mengenalinya, saya kira kita akan mempunyai kesempatan yang bagus untuk mengatasi berbagai masalah yang kita hadapi di dunia. Insya Allah ya, alhamdulillah nih, jadi enak tuh nanti ya. Baik, dan bakat berdasarkan fungsinya ada yang begini nih, kemampuan pada bidang khusus atau talent itu misalnya bakat musik atau melukis. Jadi ini bisa berdiri sendiri nih. Orang kalau yang bakat musikalisnya nomor 1 itu ya kepandaian musiknya itu dia bisa berdiri sendiri gitu. Atau orang yang melukis nih visual spasial nomor 1 itu dia bisa berdiri sendiri. Tapi ada juga bakat khusus yang dibutuhkan sebagai perantara untuk mewujudkan kemampuan khusus, misalnya melihat spasial visual ini kayak orang melukis, tapi ya, dibutuhkan di bidang arsitek gitu. Makanya akan harus tambah lagi dengan kemampuan dia ya logis matematis gitu. Supaya apa? Supaya bakat 1, 2, 3, 4-nya bekerja sama di bidang arsitek ini gitu. Ya, nah jadi seperti ini berdasarkan fungsinya. Ya. Kemudian bakat baru muncul atau teraktualisasi bila ada kesempatan untuk berkembang atau dikembangkan. Nah, inilah banyak sekali kita mungkin orang tua belum sempat belajar tentang bakat, kita nggak ngerti ya bakatnya anak-anak ini apa, terus nggak ngerti juga cara mengembangkannya, makanya nggak diberi kesempatan untuk berkembang, makanya itu tadi jadinya terpendam bakatnya ya. Nah sekarang bakat akan sulit berkembang dengan baik apabila tidak diawali dengan adanya minat untuk hal tersebut atau hal yang berkaitan dengan bidang yang akan ditekuni. Jadi memunculkan bakat itu harus ada minat. Nah, minat itu apa? Ini dorongan atau keinginan dalam diri seseorang pada objek tertentu atau ada rasa ingin tahu, itu minat. Ya. Dan minat bukan bawaan sejak lahir. Yang bawaan sejak lahir itu bakat, multiple intelligence. Minat itu biasanya dipengaruhi ya pada kebutuhan fisik, sosial, emosi dan juga pengalaman. Seorang anak sejak kecil dia temani ibunya karena ibunya cancer di rumah sakit, dia lihat terus ya karena kondisi pada saat itu dan kondisi emosinya melihat dokter-dokter kok kalau kerja sigap banget ya. Nah itulah dia muncul minat di dunia kedokteran. Ya. Dan kalau dia punya multiple intelligence, bakatnya misalnya punya kecerdasan interpersonal, kecerdasan bahasa, kecerdasan intrapersonal, ya, dan kecerdasan apapun itu nanti ya dengan punya kecerdasan itu, dengan ada minat dia di dunia kedokteran, saya mau masuk kedokteran gitu. Karena kalau untuk kedokteran ya ini saya karena dokter aja ya. Mungkin yang lain-lain mungkin bisa diceritakan oleh yang lain. Kalau kedokteran itu apapun bakatnya bisa masuk kedokteran. Tapi tentu orang yang punya kecerdasan interpersonal itu jauh lebih mudah nanti berinteraksi dengan para pasiennya gitu. Tapi apapun bakat itu kalau masuk ke dokteran itu bisa. Yang penting ada minat. Nah itu minat itu muncul karena pengaruh ini. Oke, jadi minat bukan bawaan lahir. Ya. Minat disertai adanya perasaan senang dan juga bersikap positif. Nah, itulah minat. Ya. Oke. Ya. Terus gimana cara tahu ini minat kita gitu ya, atau ini passion kita? Ini ada caranya nih, ini gue banget gitu. Gimana caranya ya? Nah ini perasaan nyaman ketika menjalaninya. Misalnya ya teman-teman udah terlanjur bekerja ya, atau udah terlanjur di kuliah nih ya misalnya ya. Nyaman nggak waktu menjalankan pekerjaan ini? Kalau iya, ini berarti salah satu dari kriteria ini gue banget. Ini kriteria passion saya, kriteria bakat saya ini.
Terus rasanya cocok ngerjain ini, gue banget, aku banget gitu. Terus apalagi memiliki semangat yang kuat untuk terus memperdalam dan melakukannya. Ya, saya memang dokter, tapi saya senang mendalami ilmu-ilmu yang kaitannya dengan kedokteran holistik. Sampai umur sekian aja kalau ada kursus-kursus yang kaitannya ke sana, hipnoterapi kah, atau yang ada hubungan dengan neurolinguistik, saya terus saja senang karena itu tahu saya itu passion saya nih. Walaupun udah umur 52 tahun kayak gini gitu. Ya. Kemudian apa? Perasaan puas setelah menjalaninya. Ya. Atau istilahnya nggak dibayar gue nggak apa-apa deh. Ya, terapi orang. Ya, terapi hipnoterapi orang, ya, atau saya konsultasi orang, nggak apa-apa. Yang penting memang orang itu perlu dibantu karena memang dia nggak punya biaya, nggak apa-apa, saya senang kok gitu. Karena habis itu terus orang itu rasanya tercerahkan, kita juga ikut puas, alhamdulillah ya Allah. Nah inilah ciri-ciri passion. Ciri-ciri passion. Ada perasaan nyaman ketika menjalaninya, kok kayaknya cocok banget. Kemudian semangat untuk terus memperdalam, memperlakukannya, terus perasaan puas setelah menjalaninya. Ya, nih kalau ada 4 seperti ini rasanya dari kita atau kita punya yang kita alami ya, ada muncul hal-hal seperti ini, itulah passion kita, itulah basic bakat kita itu. Ya, oke. Nah sekarang, gimana caranya Bu Aisyah nih untuk mencari passion? Oke, ya. Nih, buat teman-teman yang berkenan ya untuk ikut ngetes dirinya ya, ini ada tes cepatnya untuk tahu passion masing-masing. Oke, sekarang ya. Tulislah 10 kegiatan yang disenangi sesuai yang kegiatan yang saat ini sedang dilakukan ya, misalnya sudah kerja nih, nah kerja ada di dalam pekerjaan itu apa yang disenangi, berhubungan dengan orang kah misalnya ya, atau memasak kah, coba deh tulis 10 sekarang ya, saya tungguin, tulis 10 kegiatan yang disenangi, 1 apa, 2 apa, 3 4 apa, 5 6 7 8, 9, 10 ya. Walaupun sekarang masih kuliah ya, coba apa sih waktu kuliah ini kegiatan yang paling disenangi. Dan kalau bingung ya ingat sebelum pandemi ya, karena kalau pandemi ya kita sudah di rumah aja gitu. Tapi kadang-kadang di rumah aja ada yang seneng banget bikin produksi masak lah, jahit dan sebagainya, itu juga masuk. Sudah? Oke, kalau sudah menulis 10 kegiatan yang disenangi ya, kemudian coba cari 5 dari 10 kegiatan tersebut yang paling disenangi. Yang paling disenangi. Oke. Coba dari 10 tadi yang paling disenangi nih, karena senang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Apa ya yang paling 5 aja, 5. Ini saya senang ini. Gitu. Oke. Dicentang-centangin aja tuh Mbak. 1, 2, 3, 4, 5. Oke ya. Oke, dan kemudian kalau sudah dapat 5 dari 10 kegiatan yang tadi disenangi, sekarang cari 3 dari 5 kegiatan tersebut yang apabila dikerjakan tidak memikirkan keuntungan, tidak memikirkan uang, ya, tidak memikirkan, aduh saya harus investasi waktu lama banget nih, nggak mikir gitu. Coba ya cari 3 dari 5 yang tadi. Ya silakan. Apa yang disenangi tadi ya, dari 10. Jadi gini, kalau nggak sempat hari ini ya silakan nanti setelah acara ini atau besok terserah ya, pokoknya tulis 10 kegiatan yang disenangi, kemudian cari 5 dari 10 tadi, dan dari 5 tadi mana ada yang 3 yang apabila dikerjakan itu tidak memikirkan keuntungan, terutama keuntungan materi ya, karena apapun yang kita kerjakan itu keuntungan secara amal jariah, keuntungan spiritual itu selalu ada. Tapi bentuknya materi, ya coba lihat ya. Kalau bahasa awamnya, kamu kerjain itu, terus nggak dibayar nggak apa-apa. Nah itu, silakan ya. Bayangin, nggak dibayar aja nggak apa-apa dan senang, apalagi dibayar kan gitu ya. Oke, sudah? Nah, oke, kalau sudah ya itulah passion. Ini cara gampang. Cara gampang untuk menemukan passion kita. Oke? Ya. Sekarang kalau ada waktu ya, ini saya tanya dulu Mbak Resi ya, ini kita waktunya berapa menit nih? Karena sekarang ini saya mau ada tes mengenal bakat, ada sekitar 15 15 pertanyaan ya,
Tapi saya tuntun. Dan 15 tuh ya kurang lebih 15 menit. Masih ada waktu nggak? Masih ada, Ibu. Masih ada ya? Ya, saya dulu. Ya, betul. Ya, jadi teman-teman juga yang sudah siap untuk tes menggali bakat ya. Kenapa? Karena karir pada suatu bidang ini ya, itu sebentar ya, hasil interaksi, loncat ya, hasil interaksi antara bakat bawaan, faktor kepribadian itu watak ya maksudnya ya, dan faktor lingkungan. Ya, mungkin kalau nanti cari tes watak, silakan nanti tes watak ya. Nah, hari ini kita coba cari ya, coba kita cek bakat bawaan. Ya, ingat ya, semua orang ada 8, yang kita mau cari nanti urutan-urutannya itu 1, 2, 3, 4-nya. Oke? Ya. Nah, jadi tes menggali bakat ini sebetulnya bertujuan membantu memberikan gambaran kemampuan seseorang tentang bakatnya pada bidang-bidang tertentu, sehingga bisa merencanakan dan membuat keputusan mengenai pilihan pendidikan atau pekerjaan, namun tidak dapat menentukan dengan mutlak pekerjaan atau karir apa yang harus dijalani. Oke? Sepakat dulu ya. Oke, baik. Sekarang ya, tes mengenal bakat itu banyak sekali caranya. Silakan teman-teman kalau misalnya sudah pernah ya, apa-apa, tapi kalaupun mau ulang lagi silakan ya. Hari ini ada tes mengenal bakat yang simple dan gampang ya, paling waktu 15 menit ya. Dan kita akan sama-sama mengisinya. Ya, nanti ada 32 pertanyaan, tapi saya janji 15 menit ini rampung ya. 32 pertanyaan, nanti diminta untuk mengisi skala 0 sampai 5. Ya, kalau memang tidak sama sekali menyukainya 0, kalau sangat menyukainya 5, ya. Kalau yang sangat tapi ya nggak terlalu banget ya 4 gitu ya. Atau misalnya ya setengah-setengah ya, sedang-sedang aja ya bisa 3, atau ya nggak suka tapi ya sering lah, misalnya masih ada sering ya 2 ya, atau ya jarang lah tapi pernah 1 gitu. Kalau 0 sama sekali nggak menyukai. Oke? Ya, kita mulai ya. Ya, nah, ya pertanyaan pertama ya saya tuntun ya. Saya sangat suka bekerja dengan objek, artinya harus pakai benda gitu. Ya, misalnya kalau memasak harus pakai sodet dan sebagainya gitu. Kalau iya banget 5, kalau enggak saya kerja nggak usah pakai objek juga nggak apa-apa ya, 0 silakan. 0 sampai 5 skalanya ya. Kemudian yang kedua, saya dapat dengan mudah mengenali arah. Ini utara nih sebelah sini nih. Ini selatan nih. Kalau iya 5, kalau sama sekali di mana nih utara selatan mana ya? 0 ya. Ya, kadang-kadang ya bisa 2 atau 1 atau 2. Ya, kalau sering bisa 3 atau 4, silakan. Oke. Yang ketiga, saya punya kemampuan untuk membantu penyelesaian perselisihan di antara kawan saya. Ya, silakan. Kalau nggak punya sama sekali ya 0, kalau seneng banget 5. Ya, selebihnya ya kalau nggak 1, 2, 3, 4 ya. Oke. 4, saya dapat dengan mudah mengingat kata yang ada dalam sebuah lagu. Ada lagu pertama, terus langsung inget tuh. Bahkan bisa inget song 1 atau ya inget song 2-nya langsung gitu ya, itu 5 tuh. Saya mah nggak inget sama sekali tuh, 0. Ya aku lumayan lah, ada ref-refnya gitu ya, itu mungkin 4 atau 3 ya. Ref ya, cuman 1 kalimat ya 3 gitu. Aku mah cuman inget ada kata 1 cinta gitu ya, itu mungkin 1 ya. Atau 2. Oke, silakan. Ya. Nomor 5 sekarang, saya dapat menjelaskan topik yang rumit menjadi sesuatu yang sederhana dan mudah mengerti. Kalau iya 5, ya. Saya sih ngerasa kalau saya ini 5 nih saya. Ya. Kalau enggak ya topik rumit ya dijelaskan dengan rumit ya mungkin aduh gua nggak bisa banget deh, nggak bisa bikin ini lebih sederhana, itu mungkin 0. Ya. Kalau sering ya bisa 4 atau 3, kalau jarang ya 1 atau 2. Oke? Nah, sekarang nomor 6. Saya selalu mengerjakan sesuatu selangkah demi selangkah. Kalau iya banget nomor 5. Kalau ada yang merasa enggak, saya nggak bisa selangkah, pokoknya sekalian aja nih kerjaan sebisanya disambi, itu mungkin ya 0 ya. Kalau iya ini 5 malah. Kalau enggak ini 0. Ya, kalau sesekali ya 1 atau 2. Sering 3 atau 4. Oke? Oke, sekarang nomor 7. Saya mengenali diri saya dengan baik dan mengerti perilaku saya. Kalau iya banget 5, ya. Kalau enggak banget, gua mah bingung sama diri gua 0 gitu ya. Ya, tahulah sedikit-sedikit ya, kalau nggak 1, 2. Ya lumayan. Nah, kalau nggak 3, 4 itu. Kalau iya saya tahu, alhamdulillah tahu banget, apalagi sudah belajar ya, silakan 5. Ya.
Baik, nomor 8. Saya menyenangi kegiatan yang melibatkan banyak orang. Kalau iya banget 5. Kalau nggak suka, gue kalau udah kerja sama banyak orang gue nggak suka banget, itu 0. Ya sesekali lah ya, kalau nggak 1, 2 itu. Ya 1, 2. Ya sering sih, tapi bisa juga sendiri ya, kalau nggak 3, 4 itu. Kalau iya banget gue 5. Ya. 9. Saya mudah belajar dengan cara mendengarkan ceramah dan diskusi. Kalau iya 5 nih. Kalau enggak bisa, gue harus baca bukunya, nggak bisa nih. Pokoknya gue baca buku dulu baru dengar seminar, itu 0 yang itu 0. Ya, untuk pertanyaan ini ya saya mah ya sering kayak gitu, dengar dulu ceramah baru baca buku. Ya kalau nggak 3, 4 itu nilainya. Monggo silakan. Ya kalau ya sesekali ya saya dengar ceramah, tapi saya lebih senang baca buku ya, itu kalau nggak 1, 2. Oke? Baik, yang berikutnya nomor 10. Saya merasakan perubahan mood saat mendengarkan musik. Kalau iya 5. Lagi sedih terus dengerin musik tiba-tiba langsung wow seneng mbak ya, bisa seneng atau paling nggak bisa move on ya, jadinya enak perasaannya, itu 5. Kalau yang bodo amat lah gue denger musik apa nggak, biasa aja gue mah sama sekali nggak ada rasa, itu 0. Ya kalau sering ya saya sering kayak gini sih, nggak selalu ya, kalau sering itu ya sering ya, kalau nggak 3, 4 ya saya mah sesekali ya kalau nggak 1, 2 tuh jawabannya, silakan tulis. Oke? Baik, berikutnya ya. Saya menikmati puzzle, TTS, dan persoalan yang melibatkan logika. Yang seneng banget puzzle, TTS, yang pokoknya pakai logika tuh 5 ya. Yang males banget gue kalau ngerjain puzzle, nggak bisa. Ya TTS apalagi pakai, itu 0. Ya gue sekali-sekali lah itu 1 atau 2, dan gue seringnya seneng puzzle ya 3 atau 4. Oke? Dalam belajar, grafik, gambar, diagram, flowchart penting bagi saya. Yang seneng banget ini, ya grafik, gambar, diagram, flowchart itu 5. Justru kalau yang nggak seneng dan nggak ngerti itu apa sih grafik itu, ya itu 0. Ya sesekali gue seneng lah lihat grafik, gambar, itu 1 atau 2. Saya sering maka saya sering banget ya kalau ada pelajaran yang ada diagramnya saya ngerti ya, kalau nggak 3, 4. Tapi kalau gue selalu ya. Selalu harus ada grafik, gambar, diagram, atau flowchart. Nah, itu 5 ya. Baik, nomor 13. Saya peka terhadap mood dan perasaan orang sekitar saya. Kalau kita teman-teman peka, itu berarti 5 isinya. Kalau yang nggak peka sama sekali, gue nggak ngerti dia orang seneng apa enggak, terus samping gue, itu 0. Ya, kalau sesekali ya 1 atau 2, kalau yang sering ya 3 atau 4, silakan. 14. Saya belajar lebih maksimal bila saya dapat bergerak dan mengerjakan sendiri. Artinya ngerjain sendiri ya. Kalau kayak gitu berarti 5. Justru yang seneng banget sama rame-rame, mbak, ini 0. Nah, kebalikan yang tadi deh. Ya sesekali lah aku seneng kerjain sendiri sesekali ya. Nah itu 1 atau 2 ya kan. Nah ya kalau sering ya, saya sering banget kalau kerjain sendiri itu jadi maksimal ya, kalau nggak 3 dan 4. Tapi kalau pokoknya gue harus kerjain sendiri, pokoknya gue, nah itu 5 ya. Saya memelihara atau menyukai hewan atau tanaman. Kalau iya banget 5. Nggak suka ya dan nggak ngerti gimana cara itu 0 ya. Sesekali 1 atau 2 ya, kalau sering 3 atau 4. Silakan ya. Pilihnya 1 aja ya nilainya ya. Saya harus bisa melihat manfaat yang bisa saya dapatkan sebelum saya memulai mempelajari sesuatu. Kalau kayak gini 5. Jadi harus tahu manfaatnya dulu baru mau belajar. Itu 5 tuh. Ya. Kalau ada yang enggak lah bodo amat, mau ada manfaat apa enggak, kalau saya seneng nggak belajar kayak gini, itu 0 tuh, nggak ngelihat manfaat. Pokoknya ada yang belajar saya langsung aja ya. Tapi sesekali ya saya tahu dulu manfaatnya apa baru saya mau pelajarin. Nah, itu kalau nggak 1 atau 2. Saya sih mah sering banget gini, tahu dulu manfaatnya baru kita pelajarin. Nah kalau nggak 3, 4 itu ya. 17. Saya membutuhkan privasi dan ketenangan saat bekerja dan berpikir. Kalau iya banget ini 5. Kalau misalnya senang bekerja rame-rame, nggak perlu privacy dan nggak perlu ketenangan, ya selama kerja kayak gitu, itu 0 malah ini isinya. Ya, sesekali saya bekerja senang dengan ketenangan, privasi ya, kalau nggak 1, 2. Saya sering nih kalau kerja harus membutuhkan privasi, ya itu kalau nggak 3, 4. Oke. Baik, 18. Saya mendengarkan musik. Saya tahu alat musik apa saja yang digunakan. Digunakan ini typo, maaf ya.
Saya dengar musik ya, terus kita tahu ini ada bassnya, ada cellonya, ada pianonya, ya, ada sulingnya misalnya ya, tahu persis. Nah itu 5. Kalau yang nggak tahu deh gua ini apa suara apa nih, gitar kah atau apa, itu 0 tuh, sama sekali nggak tahu. Ya sesekali saya tahu ya 1 atau 2. Sering banget gua tahu tuh apa itu kalau nggak 3, 4. Ya. Nomor 19, saya dapat dengan mudah mengingat dan melihat kembali kejadian yang pernah saya alami. Misalnya teman-teman ya hari ini dengan mudah mengingat ya kejadian yang pernah dialami, itu 5 malah. Kalau enggak tuh gue nggak pernah ingat apa yang gue alamin, sama sekali gue nggak pernah, itu 0. Ya, gue sesekali sih pernah ingat kejadiannya, sesekali, ya itu 1 atau 2. Wih, gue mah sering banget itu ingat kejadian ya, kalau nggak 3, 4 itu. Kalau makin sering ya 4. Kalau gue selalu nih, ya itu 5. Ya. Ke-20, saya suka dan tertarik dengan topik yang berhubungan dengan lingkungan. Kalau iya, ya 5. Kalau yang nggak suka dengan topik ini, sama sekali nggak suka gue kalau udah ngomong-ngomong tanam pohon, apa itu, gue nggak tahu deh itu, 0 itu. Ya, saya mas sekali-sekali dengan senang topik lingkungan ya, itu kalau nggak 1, 2. Wah, deh gue sering nih, kalau ada topik tentang lingkungan, nanti 3 atau 4, kalau semakin sering ya 4. Ya, kalau ini gue banget, ada kayak gitu rasanya, 5. Kemudian ya nomor 21, saya mempunyai perbendaharaan kata yang luas ya, dan ya, luas dan dapat mengungkapkan diri dengan baik dengan menggunakan kata-kata tersebut. Kalau ya teman-teman banget ini ya ini 5 nih. Ya. Ada juga orang, gue nggak tahu gue merangkai kata-kata tuh sama sekali deh, gue nggak tahu, itu 0 itu. Ya gue mas sesekali lah bisa ngungkapin diri dengan kata-kata ya, kalau nggak 1, 2 itu. Ya, gue sering bisa kayak gini nih, sering, kalau selalu bilang sering ya, kalau nggak 3, 4. Oke? Nah, saya suka mencatat. Nih, ini yang suka mencatat, apapun dicatat ya. Nah, itu 5 di sini ya. Bahkan apalagi keuangan loh, apa ya 500 perak aja dicatat, itu 5 itu. Gue malas nih mencatat, gue pokoknya denger aja, gue catat di otak gue. Itu 0 tuh ya. Gue masih sesekali lah suka mencatat, itu kalau nggak 1, 2. Gue sering kok mencatat. Sering itu berarti pernah juga enggak kan? Nah itu yang kalau nggak 3, 4. Oke? Saya memiliki keseimbangan tubuh yang baik dan menikmati kegiatan fisik. Nih jalan-jalan seneng, jogging, ya ini kegiatan naik sepeda, itu seneng banget nih, gue banget nih. Nah itu 5. Tapi yang rasanya enggak deh, gue males deh, daripada gue keluar capek-capek, enggak. Mendingan gue nonton. Nah itu 5 tuh. Maaf itu 0. Ya 0. Tapi ya sesekali lah gue senang kegiatan yang fisik 1 atau 2. Gue sering nih ya 3 atau 4. Oke? Nomor 24, saya mengerti pola dan hubungan yang terdapat dalam pengalaman. Sorry, ini pengalaman ya. Nanti saya betulin deh. Pengalaman dan kejadian. Saya mengerti pola. Jadi kalau menghadapi sebuah pengalaman gitu, udah ngerti polanya nih. Ini sebabnya, ini akibatnya. Kalau Anda kayak gitu dan itu Anda banget, itu 5. Ya. Gue nggak ngerti deh. Gue nggak ngerti sebab akibat, gue nggak ngerti. Sama sekali gue nggak ngerti, itu 0. Ya. Sekali-sekali lah gue ngerti itu hubungan dari pengalaman itu tentang kejadian itu, kalau nggak 1 ya 2. Gue sering nih ngerti nih, itu kalau nggak 3, 4. Ya. Next, nomor 25. Saya mampu bekerja sama dalam satu kelompok. Kalau mampu banget itu 5 di sini. Kalau yang enggak, gue nggak bisa banget gue kerja dalam kelompok itu ya. Kalaupun sampai udah nggak bisa banget, nah itu 0. Kalau nggak bisa ya, kalau mampu banget ini 5. Kalau ya gue sesekali lah bisa sama kelompok, selebihnya gue senang sendiri. Itu justru 1 dan 2 atau 2. Ya gue sering sih kerjasama dengan kelompok, tapi ya 1-2 kali masih itu sering, itu 3 atau 4. Oke? Nomor 26, saya mengerti cara kerja tubuh dan memperhatikan kesehatan saya. Kalau iya 5, kadang-kadang ada orang itu ya dia ngerasa gitu, ini kayaknya lambung gue yang sakit nih, ini kayaknya ya usus gue nih yang lagi kontraksi, selalu kayak gitu. Bahkan minum terasa juga jalan di badannya, itu 5 nih isinya nih. Ya. Tapi saya nggak ngerti loh cara kerja tubuh, udah deh bodo amat, gue minum aja. Nah, itu 0 barangkali. Ya, saya sesekali lah ngerti kerja tubuh ya, nah, itu 1 atau 2, dan saya sering kok ngerti kerja 3 atau 4. Nomor 27, saya tanggap dan jeli, seringkali melihat sesuatu yang terlewatkan orang lain. Ya, jadi setiap ada sesuatu jeli banget itu, orang lain nggak lihat, dia lihat. Nah, itu yang 5 tuh. Sering, bukan lagi sering, selalu begitu, itu 5.
Ada juga enggak tuh, gue nggak lihat ini kok sama aja gue, itu 0 tuh. Ya gue mah sesekali ya, kalau ada sesekali 1 atau 2. Gue sering nih kayak gini, kalau nggak 3, 4. Semakin sering 4. Kalau selalu itu 5. Ya. Nomor 8. Saya mudah gelisah, misalnya karena harus duduk diam dalam waktu yang lama. Ya, kalau nggak bisa duduk diam itu berarti 5. Ya, kalau yang bisa duduk diam banget nggak mudah gelisah 0 malah. Ya. Sesekali 1 atau 2, sering 3 atau 4. Oke. Nomor 29, saya suka bekerja atau belajar sendiri, tidak perlu ditemani orang lain. Kalau suka kayak gini 5. Kalau nggak suka sama sekali, malah senangnya sama rame-rame, itu 0. Kalau sesekali kerja tidak ditemani orang lain, ya 1 atau 2. Atau sering, saya sering suka bekerja dan belajar tidak ditemani, itu 3 atau 4. Yang selalu ya suka belajar atau bekerja atau belajar sendiri, tidak perlu ditemani, itu 5. Ya. Saya suka musik dan membuat lagu, jelas ya. Yang siapa yang suka musik dan membuat lagu, itu 5 tuh. Ya. Atau yang ekstrimnya, saya nggak suka musik, ya apalagi bikin lagu, nggak ngerti gue, atau 0. Ada yang ya sekali-sekali lah gue suka musik, ya buat lagu sesekali lah, 1 atau 2. Nah, ini gue sering suka musik dan sering bikin lagu, itu 3 atau 4. Tapi kalau yang selalu suka banget musik dan suka banget langsung pinter bikin lagu, itu 5 di sini. Ya. Baik, 2 lagi ya. Nomor 31, saya suka bekerja dengan angka dan memecahkan soal matematika. Kalau suka banget, ya gue banget 5 tuh. Atau kalau yang gue tuh kalau udah angka udah nggak bisa, dan gue nggak bisa ya, memecahkan soal matematika itu nggak bisa banget lah, itu mungkin 0 di sini ya. Tapi kalau ya sekali-sekali gue suka lah belajar bekerja dengan angka dan memecahkan matematika, ya 1 atau 2. Gue sering kayak gini nih, suka kerja dengan angka 3 atau 4 itu ya. Tapi ini gue banget nih, itu 5 ya. Nomor 32, saya bisa membaca arah perubahan cuaca berdasarkan kondisi alam. Ada nggak kayak gitu? Merhatiin nih mau hujan nih gitu, atau nih waduh nih kayaknya mau gempa nih. Kalau ada yang bisa kayak gitu tuh dan sering benar, itu 5 ya. Tapi kalau yang nggak tahu tuh gua, ya ini mau jadi apa nggak, itu 0. Sesekali 1 atau 2, sering kayak gini 3 atau 4. Kalau sering banget ya 4. Tapi kalau ini gue banget nih, ya gue bisa nih ya melihat arah perubahan cuaca. Ini ya 5, Mbak. Oke, sudah? Ya, kalau sudah ya silakan kita cek ya. Mungkin tadi ada teman-teman sudah ikut nulis, tapi kalau nggak ikut nulis jawabannya nggak apa-apa, nanti kan ini kami bagikan ya, saya kasih panitia ya. Tapi kalau misalnya cuma tadi nomor 1 misalnya ya, nomor 1 5, nomor 4, nah itu sekarang kita masukkan untuk kita nilai ya. Baik, nah coba sekarang lihat nomor 5. Nomor 5 nilainya berapa, tulis di sini. Nomor 9 nilainya berapa, tulis di sini. Nomor 21 nilainya berapa, tulis. Nomor 22 coba. Ya. Nanti total skor ditambahin, tulis di sini. Ya. Coba lihat tadi catatannya ya. Yang buat ikut yang ikut aja ya. Kalau nggak ikut ya sudah, nggak apa-apa, perhatikan saja. Ya. Nanti kalau modul ini diberikan panitia dan Anda mendapatkannya, ya silakan nanti nyusul ngetesnya ya. Nah sekarang lihat nomor 6. Nomor 6 berapa nilainya di situ? 0 kah, 1 kah, 2 kah, 3 kah, 4 kah, atau 5 ya. Terus nomor 11 berapa? Nomor 24 berapa? Nomor 31 berapa? Oke, dan jumlahkan ya. Next, visual spasial. Nomor 2. Nomor 2 nilainya berapa? Terus nomor 12 nilainya berapa? Nomor 12. Terus nomor 19 nilainya berapa? Coba lihat baik-baik ya. Dan nomor 27 nilainya berapa? Dan jumlahkan lagi. Nah, kita lihat ya. Ini mumpung ditemenin tesnya nih. Oke, yang ini nomor 4. Nomor 4 berapa? Nomor 10 berapa? Nomor 18 berapa? Dan nomor 30 berapa? Coba lihat tadi hasilnya ya. Yang 0 sampai 5 tadi ya berapa? Coba lihat nomornya dan jumlahkan lagi, letakkan di samping di total skor. Kemudian nomor 3 berapa? Oh sorry. Nomor 3 berapa nilainya tadi? Terus nomor 8 berapa nilainya tadi? Nomor 13 berapa nilainya? Dan nomor 25 berapa nilainya?
Dan kemudian jumlahkan. Ya, jumlahkan. Oke? Ini sudah ada apa? Deteksi linguistik, matematika logis, visual spasial, musik interpersonal. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ini ada 5 ya. Sudah 5. Nah, sekarang yang lainnya. Coba nomor 7. Nomor 7 nilainya berapa sih? Terus nomor 16. Nomor 16 nilainya berapa? Nomor 17 nilainya berapa? Nomor 29 nilainya berapa? Dan kemudian jumlahkan. Boleh pakai kalkulator, boleh ngitung sendiri. Boleh. Sekarang yang nomor 1 tadi nilainya berapa? Nomor 2, ini nomor 14 nilainya berapa? Nomor 23 nilainya berapa? Dan nomor 28 nilainya berapa? Oke, dan jumlahkan. Ya. Terakhir yang naturalis, nilai 15 berapa tadi? 0 sampai 5 berapa di situ? Nomor 15. Kemudian nomor 20 nilainya berapa di situ? Nomor 20 tadi itu. Ya. Terus nomor 26 nilainya berapa? Tadi. Dan nomor 32 nilainya berapa? Kalau tadi mencatat nomor dengan nilai tadi ya 0 sampai 5 tadi. Dan kemudian ya jumlahkan. Oke? Nah, berarti kan sudah ada jumlahnya ya tadi hitungan-hitungan ini. Nah, sekarang lihat mana angka tertinggi dari 8 jumlah total skor. Ada nggak angka tertinggi? Nah, itu kemungkinan berarti itu kecerdasan multiple urutan pertama angka tertinggi. Bu Esa nih angka tingginya kok ada 3 nih, sama-sama semuanya misalnya ya, sama-sama semuanya 50, 50, 50 misalnya gitu ya. Ya sudah berarti tulis aja itu tadi yang 3 tertingginya apa? 1, 2, 3. Ya. Setelah itu, setelah angka tertinggi ada nggak angka di bawahnya itu? Pokoknya coba diurutkan itu ada 4 pokoknya dari 8 ini. Lihat nomor 4 di awal itu, urutan 4 di awal itu yang mana saja. Ya, nanti setelah kita, wah pas banget 15 menit nih, alhamdulillah nih. Ya, alhamdulillah 15 menit ya. Oke, bisa kan kayak gitu ya? Nah, coba diurutkan tuh. Cerdasannya apa tadi yang ya nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7, nomor 8. Kalau dia sama ya sudah ditulisnya nggak dibawa ke samping ya. Tapi tetap dan ngitungnya 1, 2, 3, 4, 5. Ya 8. Sudah? Oke. Nah, sekarang kita bahas dan nanti kita gabung-gabungkan ya. Adakah yang kecerdasan logis matematisnya itu tinggi? Nomor 1 sampai nomor 4 ya. Nah, ini ciri-cirinya tuh. Menyukai pelajaran berhitung atau matematika, cepat memahami pelajaran matematika dan IPA, suka mengajukan pertanyaan yang sifatnya analisis, mengapa turun hujan kan gitu. Mengapa hujan turun? Sangat senang dengan permainan catur, halma dan permainan strategi lainnya. Mampu menjelaskan masalah secara logis, suka merancang eksperimen untuk membuktikan sesuatu, mudah memahami cara kerja komputer. Ini kalau tadi teman-teman urutan yang kecerdasan logis matematisnya itu nomor 1 Kak, oh ini berarti itu bakat matematikanya tinggi banget. Bahkan nomor 2 masih ada urutan kedua atau 3 dan 4 berarti punya bakat kecerdasan logis matematis. Ada nggak yang nomor 8 urusan kecerdasan logis matematis? Makanya karena nomor 8 ya teman-teman yang nomor 8 ya atau nomor 7 atau nomor 8 nih urutannya. Itulah makanya matematikanya nilainya pas-pasan aja. Nggak apa-apa. Ya, karena matematika itu bakat sebetulnya. Kalau ada orang jago matematika itu saya yakin kecerdasan logis matematisnya itu nomor 1 itu. Ya, jago banget atau misalnya dia lomba jago banget nomor 1 ya. Atau nilainya bagus banget ya kalau nggak 2, 3 atau 4. Oke? Oke ya. Sekarang, siapa yang tinggi, tertarik dengan karir di bidang akuntansi, jelas ya, hukum, notaris, nah ini semua kan hitung-hitungan ya, pengacara, teknologi, insinyur, mesin, analis, ilmuwan, ini semua ilmuwan nih masuk, matematika, biologi, dan programmer ya, komputer, dokter juga bisa nih, kalau kecerdasan logis matematika tinggi ya dokter kan di mana aja bisa ya, peneliti, marketing, dan banker. Coba teman-teman tadi yang sudah logis matematikanya tinggi antara nomor 1 dan 4 apakah sudah di bidang ini? Atau kuliah di bidang ini? Atau sedang SMA nih, masih SMA nih. Ya silakan cari yang bidang ini. Oke. Terus kita lihat lagi di urutan berikutnya ya. Misalnya ya ada nggak nih? Kecerdasan linguistiknya tinggi.
Siapa yang kecerdasan linguistiknya tuh hitungannya dia paling tinggi angkanya, entah nomor 1 tertinggi pertama kah, atau kedua, ketiga, keempat. Ya. Ciri-cirinya mampu menggunakan bahasa dan kata-kata secara efektif baik secara lisan ataupun tulisan. Bila berbicara mampu meyakinkan orang lain. Suka bercerita baik yang nyata atau khayalan. Suka menceritakan lelucon atau menikmati humor. Ya. Menikmati dengan cara mendengarkan. Jadi orang linguistik itu nggak ngomong terus ya, dia dengan mendengarkan dia bisa ngerti. Mempunyai daya ingat yang kuat dan mampu berargumentasi, unggul dalam mata pelajaran bahasa, membaca, menulis dan berkomunikasi. Siapa yang nomor 1 nih linguistiknya? Paling tinggi atau tinggi urutan kedua atau 3 dan 4 ya? Terasa gini kan? Saya ini linguistik tinggi banget, nomor 1 saya, insya Allah. Jadi saya makanya nggak heran tuh pelajaran bahasa Indonesia, sejarah, ya itu pasti bagus. Dulu ya, tarikh sampai segala macam. Ya, oke. Tapi saya juga senang mendengarkan orang. Nah, orang yang kecerdasan linguistiknya tinggi, ini tertarik di bidang karir, public relation, marketing, guru, motivator, trainer, penulis juga termasuk ya. Editor, jurnalis, pengacara, penterjemah, reporter, host, pendongeng, dan manajer. Ya, ini ada nggak sih Bu Aisyah orang kecerdasan linguistiknya, kecerdasan linguistiknya rendah? Ada. Yang urutannya nomor 7 atau nomor 8. Makanya kadang-kadang ya sulit untuk berkomunikasi yang secara verbal maupun tulis. Ya, oke, sekarang. Siapa yang kecerdasan musikalisnya angkanya nomor 1 atau nomor 2 atau nomor 3 dan 4? Pokoknya urutan 1 sampai 4 ya. Suka memainkan alat musik di rumah atau di sekolah ya. Nah, ini Bu Isa juga, saya juga termasuk nih, saya senang main keyboard ya. Mudah mengingat melodi suatu lagu. Iya ini. Menyukai pelajaran musik dan nyanyi. Iya kalau saya. Senang menyanyi atau bersenandung untuk diri sendiri atau orang lain. Apalagi ada lagu baru tuh, saya mah senandung-senandung dulu nih. Ya, menyukai belajar dan bekerja dengan iringan musik. Ya, alhamdulillah. Mudah mengikuti irama musik, cepat merespon berbagai jenis musik, peka terhadap beragam suara, irama dan nada, berprestasi bagus dalam mata pelajaran musik. Nah, Bu Aisyah, saya senang musik, cuman saya kok nggak bisa main musik ya, dan saya nggak bisa prestasi bagus dalam pelajaran musik ya. Mungkin kecerdasan musikalisnya bukan nomor 1 tuh. Mungkin yang nomor 3 atau nomor 4 gitu ya. Bu Aisyah, saya berikut ciri-ciri ini nih. Ya cuman 1 aja saya ya yang ya nomor inilah ya mudah mengikuti irama musik, yang lainnya saya enggak. Nah, berarti itu kecerdasan musikalisnya kalau nggak nomor 7, 8 itu. Atau yang 8, sih kok nggak ada semua ya ini ya. Itu 8 berarti. Ya. Oke. Baik, apa sih yang bisa dilakukan? Yaitu tertarik dalam bidang permain musik, penyanyi, penggubah lagu, komposer, musik direct, konduktor, guru musik, guru vokal, teknisi musik, punya toko musik. Orang kalau mau bikin toko musik terus nggak punya kecerdasan musikalis tinggi, udah deh, itu tutup aja toko musiknya. Kenapa? Karena nggak dinikmati, passionnya nggak ada, ya. Nah, oke, ini, ya. Sekarang. Siapa yang punya kecerdasan naturalis tinggi antara nomor 1 sampai nomor 4? Ciri-cirinya suka dan akrab dengan berbagai hewan peliharaan, senang memelihara hewan peliharaan dan senang akuarium. Itu ciri khas banget itu yang naturalis tinggi ya. Suka berkebun, berada di dekat kebun dan senang tanaman, senang masak dan mencoba resep masakan. Menyukai aktivitas berkemah, hiking, memancing, ya, dan kegiatan rekreasi lainnya berhubungan dengan alam seperti pantai, laut, hutan ya. Atau kalau bapak-bapak yang suka naturalis ini suka hiking ya, suka touring naik motor, itu naturalisnya juga berarti tinggi ya. Sering mempertanyakan berbagai gejala alam seperti kenapa gempa ya, tsunami, gerhana dan sebagainya. Suka mengumpulkan dan membawa pulang daun, bunga, serangga dan benda alam lainnya. Berprestasi dalam mata pelajaran IPA, biologi dan lingkungan hidup. Saya kalau lihat ciri-ciri ini, saya emang betul-betul nih kecerdasan naturalisnya nomor 8 itu. Ini apa yang saya suka di antara ini? Kayaknya nggak ada yang cocok sama saya. Ya, ini. Oke, yang naturalis ya.
Nah, tertarik di bidang biologi, ekologi, kimia, botani, peternak, petani, perkebunan, koki, pendaki gunung, kolektor tanaman, kolektor binatang, traveling, pet shop, mengelola restoran atau rumah makan. Nah, ini karir-karir yang memang cocok sebetulnya ya untuk kecerdasan naturalis yang tinggi. Makanya dia akan bekerja di sini tuh dengan passion yang tinggi, ya, dengan gairah yang tinggi. Kalau ada pasangan kita seneng banget bikin tanaman, seneng banget ya bikin pet shop, itu berarti dia punya kecerdasan naturalis tinggi. Ya kita harus backup, harus kita dukung tuh. Oke.